metode Abala, Pak Sep. Mhm. Kalau kita itu Mister Lovas yang membuat, Pak Sep. Dia benar-benar ekstrim dalam membentuk karakteristik anak spesial autis itu. Mhm. Tapi hasilnya maksimal. Kalau penerapan metode Lopas saat ini diberikan ke masyarakat, kena HAM kita, Pak Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di hari yang agak sedikit mendung ini ya, di lembah Gunung Manglayang kita bertemu lagi di hasil official podcast untuk kita bincang-bincang bersama. Alhamdulillah tamu kita pada hari ini telah hadir di hadapan saya. Panggilannya Om, Kang, Hendra Haja, Pak. Kang Hendra ya, karena ada di Lembah Manglayang kita pakai Kang. Kang Hendra saja ya. Kang Siap. Hendra ini bagian tak terpisahkan dari komunitas Our Dream ya, yang nanti beliau akan sampaikan apa itu Our Dream gitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu pemirsa semuanya, Handai Taulan yang ada di hadapan podcast ini, kita akan lanjut berbicara tentang problematika sekitar disabilitas. Wabil khusus mungkin nanti kita akan mengarah kepada autis ya. Pada posisi podcast yang lalu kita sudah mendapat ada beberapa informasi baik secara langsung berkenaan dengan penanganan anak-anak kita penyandang autis maupun juga pengalaman orang tua yang dengan luar biasa mendidik, mendampingi, mendewasakan gitu ya anak-anak penyandang autis ini, yang semestinya menjadi sebuah referensi terbuka bagi semua kita semua orang tua masyarakatnya. Yang ini nanti saya akan coba lebih detail, lebih mengena gitu dari Kang Hendra ini konsep-konsep apa, tapi tentu berangkat dari sebuah isu global berkenaan dengan autis ini yang dikenal dengan mitos ya. Nah, apakah anggapan yang selama ini beredar di masyarakat tentang anak-anak penyandang autis ini masuk pada kategori mitos gitu ya, atau fakta? Insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Tapi ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebagai sebuah pengingat, saya ingin bacakan lagi dari kesimpulan referensi ya tentang autis. Ini sekedar mengingatkan kita semua. Di sini ada yang mengatakan pada umumnya ya, autisme pada anak adalah gangguan perkembangan dan neurologis pada anak yang mempengaruhi aspek perilaku, komunikasi, kemampuan belajar, dan interaksi sosial. Dalam beberapa kesempatan yang lalu, saya sampaikan bahwa eh, hal yang sangat menonjol di hadapan kita berkenaan dengan kondisi anak-anak kita yang menyandang autis ini. Pertama, dalam konteks kemampuan interaksi sosial yang sangat-sangat terbatas. Kemudian kemampuan berkomunikasi juga gitu. Kita bisa dengan mudah melihat bagaimana kapasitas anak-anak kita berkomunikasi dalam kapasitas mereka sebagai penyandang autis. Dan yang ketiga adalah kemampuan berimajinasi ya. Dalam perkembangan selanjutnya ada istilah repetitif. Anak-anak kita seringkali mengulang-ulang gitu ya. Dan itu yang alpa bagi kita ya. Bagi kita sebagai orang tua, masyarakat tidak paham bahwa salah satu ciri anak-anak penyandang autis ini ada perilaku repetitif, mengulang-ulang sesuatu yang mungkin nanti Kang Hendra akan lebih memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Baik,
Kang Hendra, Ya. ini kita dihadapkan pada tema mitos. Jadi di hadapan kita ini dan sesuatu yang harus kita buka, saya mencatat ada 5 mitos. Nanti masing-masing mitos kita akan diskusikan ya. Pada posisi 5 mitos ini, coba saya cari dulu nih. Ah, ini dari saya coba di searching di eh, medianya Rumah Sakit Siloam. Pertama, mitos autisme pada anak dan kebenarannya. Kita ingin faktanya seperti apa, dan pasti ini akan berdampak kepada persepsi pemerintah, masyarakat, Masyarakat. ya. Lebih-lebih masyarakat, pemerintah yang langsung berhadapan dengan proses pelayanan kepada masyarakat, puskesmas, sekolah, ya, lembaga-lembaga pemerintahan dan sebagainya. Nah, mitos yang pertama ini Kang Hendra ya, semua anak dengan autisme hebat di bidang tertentu. Saya bacakan dulu ya, Betul. nah, biar nanti kita satu-satuin. Jadi yang pertama tadi, semua anak dengan autisme hebat di bidang tertentu. Fakta atau mitos, nanti kita akan coba. Kedua, autisme disebabkan oleh vaksinasi. Benar atau salah gitu ya. Kemudian, semua anak dengan autisme menunjukkan gejala yang sama. Keempat, anak yang tidak suka dipeluk pasti mengalami autisme. Dan yang kelima, anak dengan autisme tidak dapat memiliki kehidupan produktif. Saya mendapat gambaran mitos-mitos ini kelihatannya sesuatu yang secara, mohon maaf dalam tanda petik ya, egois. Ya. Egois kita nih ya, egois para pemerhati autis gitu ya. Yang dunia autis itu seolah-olah tertutup untuk diketahui publik, apalagi untuk diketahui oleh pengambil kebijakan gitu. Walaupun kita sudah sangat senang ada Undang-Undang Nomor 816 ya, alhamdulillah. By regulasi sudah ada, but in the people, di masyarakat seperti apa pemahamannya? Mari kita mulai dari yang pertama. Oke. Ya, kita mulai, semua anak dengan autisme hebat di bidang tertentu. Ini dalam pandangan our dream, Kang Hendra bagaimana nih? Ya. Ya. Memang ada spesifik yang dari tipikal karakteristik dari anak-anak spesial. Di balik kekurangan ada kelebihannya. Tetapi kalau saya yang terjun di lapangan, tidak bisa dipukul rata, Pak Sep. Jadi itu tidak merupakan sebuah generalisasi. Iya. Kalau di sini dari mitos itu terlihat dia memukul rata generalisasi yang terjadi. Padahal kalau kita bicara lebih mendetail tentang autism 2, verbal non verbal, masing-masing itu punya level. Ya. Satu karakter aja, maksudnya satu autism verbal, karakter mereka belum tentu sama. Satu karakter aja. Satu karakter belum tentu mereka sama. Jadi kalau dibilang yang tadi saya dengar itu, ini benar-benar dipukul rata, generalisasi seolah-olah autis itu semua seperti itu. Jadi mitos sebenarnya ya. Mitos. Okay. Karena kalau yang seperti ini memang iya, ada sesuatu yang memang dia fokus objek di situ terus. Akhirnya dia karena dilatih terus menerus, boleh dibilang dia jadi master di situ. Itu juga sangat tergantung kalau ada support ya, Lingkungan, ada lingkungan, orang-orang sekitar. ya betul itu. Jadi bisa mungkin itu muncul, tapi tidak menjadi sebuah generalisasi penyandang autis punya potensi seperti itu. Tidak, karena yang terjadi masalah, Pak Sep. Oke, dia punya kemampuan seperti itu. Tapi dalam perjalanannya, ketika situasional atau orang-orang di sekitarnya, kan tidak bisa selalu seperti itu. Ada kondisi, kembali lagi dengan hubungannya interaksi sosial.
Kalau dia berada dalam zona nyaman terus oke, bisa terakomodir. Tetapi ketika bicara masyarakat, tidak bisa masyarakat mengikuti dia. Dia yang harus bisa mengikuti. Pola itu berubah, anak ini pasti akan berubah juga, berbeda. Berarti jendela tentang esensi autis ini harus dibuka lebar kepada masyarakat. Boleh anak autis ini punya potensi dan dia bisa menunjukkan potensinya menjadi sebuah produk yang hebat bila itu ya Betul. kuncinya ya, lingkungan, support dan lain sebagainya yang memang menjadi tuntutan tuntutan real ya Real yang terjadi di lapangan di seperti lapangan ini. gitu. Nah sekarang menurut Kang Hendra ini undang-undangnya sudah ada, masyarakatnya bagaimana nih? Jadi kalau saya bilang undang-undang sudah ada, turunannya yang kurang, Pak Sep. Saya pernah dalam case seperti ini, Pak Sep. Ini regulasi boleh dibilang BUMN. Pak Hen bisa cariin anak spesial difabel mental autism, saya mau ajak dia bekerja. Sekarang dengan perusahaan kan semua 1% harus menyelipkan disabilitas. Betul. Tetapi ketika bicara mental, Pak Sep, saya di lapangan, Pak Sep, benar-benar minim banget. Saya berikan yang anaknya kemampuannya high function, Pak Sep. Bertanya tim perkeretaapian KAI, ini bisa dikondisiin, Pak? Bisa. Ini kalau untuk di loket bisa, untuk nyobek kertas bisa. Bahkan orang tuanya pun ini siap kalau disuruh jadi cleaning service. Mereka lihat. Ternyata penolakan. Padahal mereka yang menawari, Pak. Kenapa? Karena ketika nanti bicara ke depan dalam prosesnya, yang sangat-sangat dibutuhkan adalah proses pendampingan awal, Pak. Maaf nih motong Kang Hendra. Berarti ketika peluang secara regulatif itu ada, by practice gitu ya, bukan pengguna ya katakanlah perusahaan lah ya, yang itu mereka juga sebenarnya harus Istilahnya disosialisasi ya. Karena tahu masalah terbesar, Pak Sep. Hmm. Kita berusaha supaya anak-anak difabel mental ini ada lapangan kerjanya. Dan perusahaan memang ada regulasinya, dia wajib menyiapkan. Tetapi perusahaan ini memiliki spesifikasi tersendiri. Apakah mereka tidak punya atau memang tadi ya karena belum disosialisasi sehingga tidak ada instrumen yang menyesuaikan dengan kapasitas kondisi anak itu. Saya counter attack dari perusahaan, Pak Sep. Pak, oke, kalau memang perusahaan memiliki spesifikasi tersendiri untuk difabel, khususnya yang mental, saya buat link kerjasama dengan perusahaan. Gimana kalau perusahaan ada spesifikasi yang tertera di situ, nanti anak-anak ini kami siapkan sesuai dengan spesifikasi Bapak, perusahaan dari Bapak. Kita yang menyiapkan. Kita nyiapin anaknya, kita latih mungkin 3-6 bulan, ya kayak balai pelatihan, Pak. Oke. Nah sekarang ini tadi lupa, Our Dream ini ya, itu brandednya komunitas Kang Hendra itu. Mungkin kalau saya bicara Our Dream lebih mengharap pusat terapi tumbuh kembang, Pak. Pada posisi aktivitasnya ya. Tetapi proses mendalami berbagai gejala yang melekat pada penyandang autis diantaranya atau pada proses penyandang disabilitas itu dalam proses perjalanannya secara empiris menemukan itu ya instrumen-instrumen terbaik gitu ya. Betul, Pak. Bagi anak-anak kita manakala mereka disiapkan untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang 816 itu. Ya. Gitu. Karena di sini saya ini bukan teoritis, Pak Sep. Saya praktisi. Saya tinggal satu atap 24 jam, Pak Sep. Dengan anak-anak ini. Kebetulan kami juga ada asramanya, Pak Sep. Alhamdulillah. Saya tinggal satu atap. Satu rumah. Jadi kita membuat suatu pengembangan. Sampai ada di Our Dream, anak-anak itu karena memiliki potensi,
sudah dari tahun 2019 sampai detik ini dia mendapatkan profit sharing dari anak perusahaan Bank Indonesia UMKM. Mhm. Dan dia punya brand. Karena hasil karya anak ini dijadikan produk jual. Alhamdulillah rutin tiap bulan dari 2019. Dan itu adalah hasil kami melatih, memberi titik fokus ke mereka, ini. Dan itu jadi kebentuk, Pak Sep. Dan kami pun tidak ngambil untung, benar-benar itu profit sharing-nya langsung diserahin ke keluarga, Pak Sep. Jadi ada pendapatan Ada pada pendapatan 5 anak dia Outrim. saya melihat ada dua hal ya. Ini saya meminjam bahasa HIAA ini. Bahasa di sini di Cilewat, Cilenyewetan ini Ya. secara administratif. Pardu kasambut sunat kalampah gitu ya. Saya ingin nanti ada tanggapan dari Kang Hendra. Dalam proses pendampingan anak-anak kita yang disabilitas, yang khusus autis ini, pardunya apa? Yang wajibnya apa? Kang Hendra pasti memahami bahwa salah satu ciri dari anak-anak autis itu adalah memiliki sikap mengulang-ulang, perilaku repetitif itu, ya. Nah, sehingga pada kapasitas perilaku mengulang-ulang ini dan intensitasnya mungkin sangat dominan pada anak-anak itu. Terus menerus. Dibina, diarahkan gitu ya. Akhirnya muncul menjadi sebuah produk yang katakanlah kalau ada yang memberikan garansi, produknya sangat qualified begitu ya. Detail, Pak. Detail, karena dilakukan Terus berulang-ulang menerus. dengan perhatian yang memang mungkin anak-anak penyandang autis ini tidak terganggu dengan bisingnya yang lain-lain, kecuali dalam podcast sebelumnya kalau kehangatan ya dari orang-orang terdekat itu berkurang, maka reaksinya akan cepat juga katanya begitu ya. Nah, itu jadi secara pardu pembinaan terhadap perilaku repetitifnya dilakukan secara Terus menerus continue. Nah, yang kedua, yang sunatnya gitu ya, menghasilkan produk ini gitu ya. Dan produk ini kemudian menjadi sesuatu yang secara regulatif itu yang diharapkan. Nah, apakah dari dua, menurut pendapat saya tadi ya, dari yang wajibnya terpenuhi, yang sunatnya terpenuhi, kemudian bisa diturunkan menjadi instrumen-instrumen yang terbaca, mudah dipahami, dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Karena khawatir begini Kang Hendra, nih sedikit menambahkan. Sampai detik ini ada, bukan pesimistis ya, ada perasaan sedih lah gitu. Ketika Undang-Undang 816 ini sudah dengan sangat jelas gitu. Di lapangan kok masyarakat masih punya anggapan kalau disekolahkan anaknya ke sekolah luar biasa dan dinyatakan lulus, saudara-saudaranya yang tidak autis dinyatakan lulus, gembira tuh orang tua ya. ada pesta, ada syukuran begitu. Tapi pada umumnya masyarakat yang anak-anaknya lulusan sekolah luar biasa itu malah merasa menjadi beban. Ini bagaimana nih? Gitu. Ya. Kembali lagi, kalau dalam hal ini tugas kita, Pak Sep, mendobrak stigma seperti itu. Makanya ya mungkin saat ini yang terekspos hanya yang negatif. Nah, itu yang harus kita dobrak yang terekspos itu yang negatif. Beban itu yang kita bawa, Pak Sep. Kita sebagai praktisi benar-benar di lapangan memang mengalami hal yang luar biasa susahnya untuk memberi suatu pencerahan, istilahnya sosialisasi tentang merondobrak stigma ini. Jadi mitos-mitos ini yang harus kita tidak boleh berhenti ya. Kayak kita lakukan seperti pada anak normal, kita bisa 1, 2, 3 kali, mungkin anak normal bisa terima. Anak yang pada umumnya. Tapi kalau anak spesial yang sudah berkecimpung di dunia tumbuh kembang khususnya autism, Pak, kita bisa 100 sampai 1000 kali ya kita harus terus, Pak, supaya mendapatkan hasil. Jadi jangan ada istilah kebosanan untuk terus mengulang-ulang. Terus, benar Pak Sep. Saya 21 tahun Pak Sep bersama dunia tumbuh kembang. Dan tinggal bersama anak spesial sejak tahun 2016, 24 jam. Jadi saya merasakan langsung. Kata kuncinya Pak Sep, autis ini karakteristik yang boleh dibilang dari ritualistik. Jadi ritualistik. Dari kebiasaan. Nah, jadi
yang tanpa disadari oleh orang-orang, anak autis ini sebenarnya hidup karena lingkungan, Pak Sep. Good. Berarti tetap aja nomor satu itu Lingkungan. lingkungan. Karena apa? Ketika dia mendapat asupan baik secara visual atau auditori, kerekod, Pak Sep. Terekam itu ya? Iya, begitu Oke. mudahnya dia merekam. Tapi proses perekaman dia tidak bisa saring. Apa adanya yang dia lihat, Apa yang yang dia ada itu yang dia rasakan. aplikasi. Hmm. Makanya penting banget ketika bicara dunia tumbuh kembang khususnya mental, spesifik lagi autis, pendampingan dan pengarahan itu nomor satu, Pak Sep. Nah, sekarang sudah sampai pada sebuah terminal pendampingan dan Pengarahan. pengarahan. Siapa yang paling berperan dalam proses pendampingan pengarahan ini? Ketika kita berbicara sebagai the first environment, lingkungan pertama Betul. anak berada di sana. Saya udah dapat tebak, Pak Sep. Anak keluarga-keluarga disabilitas khususnya keluarga-keluarga autis, Pak Sep. Terapi kemana-mana, Pak Sep. Ada anekdot super kayak shopping terapi, Pak Sep. Tetapi saya selalu bilang kepada orang tua, mau terapi yang semahal apapun, sebaik apapun, yang katanya sebaik luar biasa, tetapi kalau apa yang diberikan oleh di lembaga terapi atau di komunitas terapi tidak diaplikasi di rumah, di lingkungan keluarga, maaf Pak Sep, Nol tidak, juga. nol. Saya katakan itu. Saya sampai ada motivasi buat para orang tua, Pak Sep. Saya selalu sampai kayak gini. Ibu, Bapak, sebanyak apapun harta itu memang harta pribadi aja, Ibu. Tetapi ketika bicara ini orang tua dari penyandang yang memiliki anak autis, yang Bapak wariskan untuk detik ini, anak ini, Pak. Anaknya yang diwaris bukan harta, Pak. Jadi siapkanlah tongkat estafet dari para orang tua untuk anak ini. Itu saya kuatin. Karena ya sampai detik ini secara medis sembuh 100% untuk anak autis tidak ada. Tetap ada. Autistiknya tetap ada. Jadi inilah yang dipersiapkan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga tumbuh kembang, sekolah atau gimana tempat terapi. Untuk supaya apa yang kami berikan juga teraplikasi di level keluarga. Saya sampai katakan, ekstrimnya saya katain tempat terapi, Pak, kami bukan bengkel. Masuk, keluar beres. Kami butuh kerjasama. Sampai saya detailnya saya berikan laporan, Pak. Saya bukan para terapis saya, guru saya, jangan kalian hanya buat laporan tertulis, karena kalau laporan tertulis itu karangan bebas bisa kalian buat. Bisa direkayasa Bisa itu direkayasa. Berikan video rutin, laporan lewat video, laporan lewat video. Dengan video ini setidaknya menjadi contoh sampel buat di rumah supaya teraplikasi treatment stimulasi apa yang kita berikan, gitu. Nah, ini menarik nih Kang Hendra ya. Ketika kita katakanlah outdream, dan mudah-mudahan di luar sana ada banyak outdream ya, lain betul. gitu ya. Pada posisi berupaya untuk tadi mengubah stigma di masyarakat. Walaupun agak susah ya, masyarakat tetap saja menganggap kita Betul. sebagai bengkel gitu ya. Kita bukan. Sebuah lembaga terapi yang memang di terapinya juga human gitu ya. Bukan motor, bukan mobil, tapi human gitu, yang ada ruh di dalamnya gitu. Ada soul, ada jiwa di dalamnya yang punya karakteristik seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya salah nih melihat bahwa atensi untuk bergerak di bidang itu saat ini tidak merupakan atau belum merupakan sebuah orkestra yang harmoni. Orkestra yang menyajikan lagu yang merdu begitu ya, dengan berbagai macam instrumen yang beragam. Maksud saya instrumennya di sini ya pasti ada keluarga. Betul. Ya. Keluarga tinggal di tengah-tengah masyarakat, ada masyarakat, ada pemerintah. Nah, pemerintah dengan substruktur di bawahnya ya. Kalau berbicara tentang kesehatan ada Kementerian Kesehatan, berbicara tentang pendidikan ada Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, paling tidak dua inilah Kang Hendra ya
yang saya lihat pertama, mitos bahwa semua anak autis itu menunjukkan atau di apa namanya, di dianggap sebagai Beban. memiliki potensi hebat, Oh ya, ya. Kita sudah bahas ternyata tidak. Sama juga dengan saudara-saudaranya yang tidak autis, ya. Yang tidak autis juga sama kan, ada yang berbakat, ada yang betul. tidak berbakat begitu ya. Artinya ada potensi yang maksimum luar biasa, ada juga yang tidak. Nah, khusus untuk autis ini peran. Nah, kita ingin mengarahkan bahwa kapasitas mereka kalau ditarik pada aspek regulasi Undang-Undang Dasar, mereka warga negara yang punya hak Betul. yang sama dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah, tapi bagaimana negara memberikan sebuah format layanan di Kementerian Kesehatan melalui ujung tombak terdepan puskesmas gitu. Betul. Kemudian di Kementerian Pendidikan melalui ujung tombak terdepan sekolah. Nah, ini masih ada bukan apa ya namanya, disebut eksklusivisme, bukan eksklusif, disebut eh, apa namanya, membeda-bedakan itu, eh, apa namanya, Diskriminatif. diskriminatif gitu. Mungkin iya gitu ya. Maksud saya, apakah sejauh ini pemerintah melalui dua lembaga terdepan ini, puskesmas dengan sekolah, memberikan kemudahan gitu ya. Artinya sesuatu yang niscaya harus dilakukan oleh lembaga ini. Bukan kemudahan karena mereka haknya sama, cuma Memang karakter mereka yang seperti kodarullah seperti itu gitu ya. Mereka menuntut sebuah model layanan yang berbeda dengan teman-temannya yang ya, tidak betul. autis. Kira-kira bagaimana ini, Kang Hendra? Kalau bicara realistis, Mm-mm. kondisi real di lapangan Pak Sep, Today aja ya hari ini saya begitu. katain tidak. Jadi tetap ada. Tetap dalam hati ada perbedaan Pak Sep. Hmm, Jadi ketika bicara keluarga disabilitas ingin mendapatkan suatu pelayanan maksimal juga dengan segala macam keterbatasan. Saya katain benar-benar pemerintah mm, dengan kementeriannya sebagai regulator mm, masih sangat kurang. Karena banyak banget dalam arti kebijakan-kebijakan yang sebenarnya secara aturan main sudah ada, sudah mm, komplit. Tetapi turunannya Pak Sep, mm. tim pelaksana di lapangan, mereka masih belum paham apa yang harus dilakukan. Pasep orang pendidikan, ingat mungkin di tahun kita Mm-mm. khusus kita bicara Kota Bandung aja dulu, Pasep. Ketika Oke. pemerintah Kota Bandung mendeklarasikan Bandung Kota Inklusi, Pasep. Ya, iya betul. Nah, Itu satu hal yang luar biasa. Tetapi di lapangan, Pasep, para gurunya nggak disiapkan. dapat laporan saya tentang itu betul. Kan luar biasa, saya ikut deklarasi itu, Pasep. Iya, iya. Tapi para guru di lapangan Blank ya. blank. Ini mau diapain? Kita harus ngapain? Mm. Jadi secara program itu luar biasa, tetapi tidak menyiapkan turunan orang yang di lapangannya, Pak Sep. Itu kenyataan yang terjadi, Pak Sep. Baik. Jadi menarik Kang Hendra ya dengan statement sejarah Kota Bandung misalnya. Saya lupa lagi tahun berapa itu ketika Sekitar 2012-2013. 12-13 Ya, ya. Pada posisi menyatakan sebagai sebuah wilayah yang seyogianya dengan statement itu semua atensi kebijakan gitu ya. harusnya udah siap, Pak Sep. Nyambung lah di lapangan gitu. Nah, kenyataannya memang sisi lain praktisi di lapangan, terutama Bapak Ibu guru di Betul. wilayah Kota Bandung, belum semuanya dibekali informasi yang lengkap tentang autis. Sehingga itu tadi dalam prakteknya eh, keharusan menangani ke arah mana begitu ya. Praktek pelaksanaannya juga ke arah yang berlawanan gitu sehingga banyak keluhan-keluhan masyarakat. Nah ini yang mungkin eh, ke depannya karena di sektor pendidikan kita sudah punya artefak sejarah. Bagaimanapun Bandung sudah menyatakan
dirinya sebagai kota inklusif. inklusif. Ya. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan ya, baik konsep kepada pelaksana di lapangan maupun secara praktik pendampingannya harus seperti apa. Nah ini kita apresiasi luar biasa lah. Ya walaupun dalam perkembangan sampai 2025 ini udah lebih dari 10 tahun ya. Ya, betul. Sudah lebih 10 Udah tahun. lebih. Kang Hendra dan kawan-kawan lah yang merasakan progresnya seperti apa begitu ya. Tapi ini juga sebenarnya sebuah otokritik bagi kita, wabil khusus bagi teman-teman di pemerintahan, di Dinas Pendidikan khususnya Kota Bandung untuk kan belum dicabut pernyataan masih. Bandung sebagai kota inklusif itu ya. Untuk semakin menunjukkan ya dalam kadar prosentasi berapa persen pun lah katakanlah ada progres ya yang bisa kita amati. Itu satu. Yang kedua karena kapasitas regulasi secara hukum penyelenggaraan pendidikan luar biasa ini menjadi tanggung jawab provinsi. Nah ini juga tadi saya mengulangi lagi kepada wabil khusus ini bisa ditonton oleh gubernur terpilih kita gitu ya. Pak Dedi Mulyadi, Kang Dedi. Ada sisi lain Kang Den gitu ya, yang nanti melalui Kang Hendra salah satu representasi dari pelaksana di lapangan seperti apa praktek autis di lapangan ya, baik praktek dalam artian proses pendidikan pembimbingan yang sudah berjalan ya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki dan bagaimana tuntutan dari jumlah ya secara kuantitatif pasti bertambah ya. Betul. Jadi kemarin saya dapat data itu ada 2,4 juta populasi penyandang autis ya, penyandang disabilitas lah katakan gitu untuk Jawa Barat gitu. Luar biasa kan. Nah yang kedua ini nih tadi mitos yang kedua nih bahwa ada yang menganggap bahwa autis ini sebagai dampak vaksin. Nah, ini bagaimana nih? Karena artinya saya nanti ingin menyambung saran Kang Hendra, puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan publik di bidang kesehatan termasuk kesehatan mental gitu bagi warga penyandang autis ini. Seperti apa? Apa betul itu karena vaksin? Atau kalaupun tidak betul bagaimana do something puskesmas ini begitu? Ya, mungkin langsung aja Pak Sep. Oke. Sampai detik ini sebenarnya tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti. Karena kalau bicara dengan kondisi vaksin, seharusnya kalau memang itu real vaksin, pasti ada pencegahan. Pasti sudah dia siapkan. Tetapi nyatanya yang praktisi, yang akademisi, yang bahkan boleh dibilang dia jadi narsum di mana-mana untuk medis, kita bicara medis. Itu tidak ada yang bisa memastikan. Sekarang yang berkembang apa? Genetik karena kontaminasi atau karena ada istilahnya kayak mutasi genetik. Itu tidak bisa dipastikan. Jadi hal-hal seperti ini boleh dibilang, ya kalau saya bilang ini hoax Pak. Jadi sampai detik ini juga yang paling spesifik aja Pak saya tentang case autis ini. Di para akademisi ini masih ribut Pak Sep. Siapa yang berhak untuk mendiagnosa? Sedangkan cara sistem pendiagnosa di Indonesia hanya sepintas, sekilas, udah. Oh ini autis. Punten Pak Sep. Di luar negeri Pak Sep butuh waktu berbulan-bulan sampai tahunan dan bukan hanya satu aspek. Dia lihat aspek multi aspek. Ya, multi aspek. Baru penegakan kasus itu keluar. Jadi ketika masyarakat ternina bobokan gitu ya dengan informasi bahwa autis itu disebabkan oleh vaksin gitu. Kang Hendra bisa memberikan statement bahwa sampai detik ini tidak ada untuk autis ini ya. Ya kita bicara real di lapangan Pak Sep. Belum ada ya. Belum ada yang katanya memang dia konsultan khusus untuk difabel mental, disabilitas mental. Dia juga tidak bisa memastikan Pak Sep.
Jadi ini mitos ya. Gitu. Dan sebenarnya ini juga memang harus ada saringan dari media ini. Nah, itu yang ingin Karena saya. yang kasihan ini masyarakat Pak Sep. Ini peran itu berkaitan dengan posisi puskesmas. Harus Betul. ada apa di puskesmas Nah. selain selama ini publik mengenal Betul Pak Sep. sakit ke puskesmas gitu. Di puskesmas ini memang boleh dibilang jadi kendala terbesar ketika bicara untuk disabilitas. Karena tidak ada tim di sana Pak Sep, yang memang benar-benar khusus untuk disabel. Apalagi kalau lebih spesifik mental Pak Sep. Kalau dokter-dokter umum, mayoritas di puskesmas kan dokter umum Pak Sep. Betul. Ketika bicara untuk disabilitas fisik, oke, secara kasat mata kita udah bisa lihat. Tetapi ketika bicara autism atau case-case mental lainnya, mereka tidak bisa. Karena posisi mereka tidak ada ya tenaga ahli yang memang ditugaskan di situ. Padahal peran serta khususnya dunia kesehatan itu dari puskesmas paling penting Pak Sep. Nah, saya melihat ini sedikit motong Kang Hendra. Pengadaan atau penempatan tenaga profesional kesehatan khususnya dokter itu oke lah untuk penyakit-penyakit fisik gitu ya. Ya. Itu sudah ada gitu. Tetapi berkenaan dengan tadi kebutuhan seorang psikolog, psikiater atau apa namanya nanti Kang Hendra tolong jelaskan. Itu di Bandung saya melihat sampai RSUD ada. Betul. Tapi di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ke masyarakat itu tidak nampak. Betul. Bagaimana nih? Saya sampai pernah ada selintingan Pak Sep dari teman-teman. Puskesmas yang menyiapkan tenaga psikologi klinis, tapi dia bukan tetap ya Pak Sep, tapi penempatan sebagai tugas pengabdian masyarakat dari kampus Pak Sep. Jadi itu parsial aja ya? Parsial aja. Tidak permanen dia harus ada. Tidak permanen dalam arti memang ditempatkan untuk sana. praktek di situ. Jadi ini adalah hal yang luar biasa ketika pemerintah bisa menempatkan di puskesmas itu ada tenaga ahli mungkin psikolog klinis yang nantinya ini akan memberikan suatu hal yang optimal bagi keluarga besar disabilitas khususnya mental. Karena dengan adanya pelayanan ini anak-anak atau keluarga disabilitas itu akan mendapatkan sesuatu pelayanan yang luar biasa. Jadi tidak mesti harus Pak Asep lompat ke rumah sakit. Seperti Pak Asep bilang, puskesmas garda terdepan buat masyarakatnya. Ya kita ngurus BPJS juga kan dari bawah Pak Asep. Betul. Jadi hal-hal seperti ini Pak Asep. Jadi kalau mereka siap, itu luar biasa. Mungkin ya saya mau izin Pak Asep kalau saya cerita yang tentang program RPP konsesi. Yang mana nanti dalam ini sedang digodok ya? Iya, ini sedang digodok dan ini mungkin edukasinya nanti sosialisasi tanggal 11 dan tanggal 14 Februari. Pilot projectnya itu di Desa Lengkong, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Di sini kebetulan saya jadi tim mitra Komnas Disabilitas Pak Sep bersama ada dengan teman-teman di Yayasan 7 Kita Plus. Ada gabungan dari beberapa lembaga Pak Sep. Nah, di sini kami meeting dengan stakeholder Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos sama Disdukcapil plus puskesmas. Ada puskesmas ya? Ada puskesmas. Nah di sini kita membahas tentang gimana supaya puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan disabilitas untuk perubahan biodata disabilitas yang nanti akan sangat-sangat bermanfaat untuk keluarga besar disabilitas. Karena di konsesi disabilitas ini, keluarga besar disabilitas akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Pertama, keringanan kesehatan, keringanan transportasi, keringanan listrik, keringanan dari air. Semua layanan publik itu ya? menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah memberikan kompensasi itu. Nah, tetapi dalam hal ini permasalahannya khusus tentang puskesmas ini, dia tidak bisa memberikan surat keterangan disabilitas kalau kita bicara khusus disabilitas mental.
belum tercover itu belum tercover. Jadi real di lapangan Pak Sep, mereka bingung untuk memberikan, ya keterangan. istilahnya dia mau asesmen kayak gimana Pak Sep, dia Nggak, nggak ngerti. betul. Nah, seperti itu. Nah inilah yang menjadi terobosan kami. Jadi kami menyiapkan ini dengan adanya POM surat. Sebenarnya Kemenkes sudah ada formatnya Pak Sep, surat keterangan. Tetapi kembali lagi dengan histori yang udah biasa terjadi di Indonesia. Iya, iya. Tingkat sosialisasi sampai ke bawah sangat Mandek minim. gitu ya. Minim, akhirnya mereka. Makanya saya minta tolong dengan Komnas, tolong siapin ini. Karena kalau saya bilang Komnas ini non pemerintah sebenarnya, non struktural, karena dia bukan di bawah tanggung jawab Iya, kementerian, tapi mandiri dia dia. mandiri langsung ke presiden. Mm. Jadi dia mengadvokasi ini. Jadi akhirnya ya saya buat kerjasama dengan tim psikologi Maranatha. Supaya apa? Tim psikologi ini akan membuat tim asesmen. Mm. Khusus kita bicara mental. Nah dari hasil asesmen ini nanti akan diberikanlah ke Puskesmas. Dari Puskesmas akan keluar surat keterangan ya. disabilitas lengkap dengan selain disabilitas pasti ada spesifik turunan di bawahnya. Apakah netra, tunarungu, Iya. autis kayak gitu. Itu akan lebih kuat. Jadi Nah, itu lengkap ya dengan turunannya turunannya itu. lengkap. Nah, hasil dari Puskesmas inilah yang nanti akan diserahkan ke Disdukcapil. Sehingga data ini akan menjadi adminduk nasional kayak gitu Pak Sep. Dan ketika data itu sudah benar-benar valid, kompensasi itu akan tertera dari kartu identitas itu. Nah, ini kan kalau berlanjut ini ya kebijakan Pak Presiden sekarang. Selama ini kita mengenal ada KIP, Kartu Betul. Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat. Ya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, kelihatannya KIP dan KIS ini belum mengcover spesifikasi kebutuhan mereka, sehingga itu tadi yang sedang digodok itu RPP tentang konsesi disabilitas ini akan menjadi alternatif lain. Nah, ini juga mohon izin nih Kang Hendra, mudah-mudahan menjadi sebuah informasi, inspirasi gitu ya. Dan langkah konkret ya, bukan hanya kebijakan tapi real di lapangannya. Ya, Nah, kita itu kembali lagi. Malah kita dijauhkan dari pencitraan gitu. Betul. Ya, yang selama ini menjadi mode gitu. Naudzubillah min dzalik, biarlah itu mau berlalu. Ya. Tapi yang pasti Kang Hendra, kita punya langkah-langkah sejarah wabil khusus untuk Jawa Barat dan Kota Bandung. Nah, untuk Kota Bandung, kalaupun pernyataan menyatakan dirinya sebagai kota inklusi itu sudah sekian puluh tahun lalu dan progresnya masih bisa kita naik turun, Kang naik turun. Berkenaan dengan momen adanya pergantian kepemimpinan, ya mudah-mudahan nanti Kang Farhan sama Kang Dedi satu, untuk Kang Farhan menjadikan ini percepatan melalui konsensi disabilitas ini, Kota Bandung menangkap sebagai sebuah pelengkap dari sebuah pernyataan yang sudah 10-11 tahun yang lalu dideklarasikan. Ya. Gitu. Untuk provinsi, karena tanggung jawab penanganan penyandang disabilitas ini secara pendidikan ada di provinsi, bagaimana bergerak lebih ini lagi, nanti Kang Hendra harus siap ya. Mudah-mudahan nanti ada tim dari Kang Dedi ini bisa berkomunikasi dengan Our Dream dan kawan-kawan begitu ya. Karena ini sangat, saya melihatnya sebagai sebuah kesempatan ya, gerbang yang membuka informasi lebih detail tentang kondisi penyandang disabilitas. Nah, kira-kira memungkinkan itu, Kang? Gini, Pak Sef. Ini ada dari berapa periode sebelumnya, Pak Sef, yang harus dihindari oleh tim regulator. Dalam arti khususnya kita bicara dalam ruang lingkup kecil juga ya, khusus Jawa Barat atau lebih spesifik Kota Bandung. Yang sering terjadi itu adalah masukan dari kiri kanan yang notabene ada unsur kepentingan, Pak Sef. Good.
Itu sering. Ini saya bicara punten saya terlalu blak-blakan nih Pak Sep. Karena kondisi di lapangan, jadi orang sekitar itu dia hanya mendengar dari satu sisi kiri, sisi kanan, muka belakang, tetapi tidak terjun Pak Sep. Bukan dari orang yang tepat paham tentang Betul. persoalan ya. Jadi kalau saya pribadi titip pesan buat Kang Farhan, buat Kang Dedi, seringlah terjun ke lapangan, berinteraksi langsung dan mendengar langsung. Karena ketika itu terjadi, itu pasti real apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Tapi ketika hanya orang-orang yang seputar lingkaran yang hanya maaf ada misi terselubung. Oke. Disinilah yang sering menjadi boleh dibilang benalu Pak Sep. Makanya sampai detik ini Kak Asep bisa bilang Pak Sep kota inklusi, tetapi itu hanya seputaran kayak kebijakan. Di lapangannya masih complang-camping Pak Sep. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, saya bicara Diknas saja. Pemerintah menyiapkan GPK, guru pendamping khusus. Tapi nyatanya gimana? Karena tidak disiapkan apa yang harus dilakukan dalam proses pendampingan. Hanya sebagai label aja terpenuhi. Sebatas label lah istilahnya kayak aku memiliki ada misi di sini gitu loh. Ya, Tapi di lapangannya ini pinjam PR benar Pak Sep. Pinjam istilah si AA nih. Itu dalam bahasa Sunda namanya puraga tambah kadenda. Asal gugur kewajiban itu. Tapi esensi semestinya yang harus dilakukan itu tidak. Ini our dream enggak dimintai gitu masukan barangkali dari sisi substansi gitu ya. Pak Sep, kalau lihat kita bicara belak-belakang. Our dream sama Bening Selaksati itu boleh dibilang senior Pak Sep. Kita dari tahun 2000-an Pak Sep. Tapi coba mereka hanya mendengar dari lembaga yang baru Pak Sep. Karena memang kedekatan itu. Iya. Dan sampai detik ini kami juga berpikir ya kami jalan aja. Tanpa adanya itu atau gimana kita tetap jalan. Makanya saya takut jadi kaminya jadi a priori dengan hal-hal kayak gitu. Sangat mungkin itu terjadi ya. Makanya ini karena memang kita mengalami. Saya kasih contoh punten Pak Sep, saya agak melenceng sedikit ke pemerintah. Kita bicara lebih real lagi tentang dinas sosial Pak Sep. Oke. Dinas sosial bekerja sama sama kita. Tetapi apa yang kami beri, apa yang mereka lakukan ke kita? Mau nitip anak, no pay Pak Sep. Betul. Nah kita yang jadikan di lapangan itu kayak gimana? Sedangkan kami tahu di pemerintah itu ada alokasi dana. Malah justru kami ini menjalankan undang-undang yang memang undang-undang gitu loh Pak Sep. Kami bantu pemerintah. Ini punten Pak Sep curahan hati Pak Sep. Supaya ini juga mudah-mudahan ditonton, didengar oleh teman-teman kita di struktural ya. Karena kami benar-benar pure membantu program pemerintah. Jadi tolong kita itu bersinergi justrunya, kolaborasi, saling bantu. Saya sampai buat penawaran itu yang di rumah singgah, yuk saya beri istilahnya apa, trik-trik untuk menangani anak-anak yang memang di situ. Saya bukan no pay, free. Tapi kan tetap di sana namanya rumah singgah kan ada batas waktu, Pak. Iya. Nah ini diingatkan juga dengan sekarang kita sedang mencoba untuk mensosialisasikan metode ABA itu ya. Betul. Ya harapan kita ya, ekspektasi pemerintah dan juga kita semua masyarakat, ABA ini sebagai sebuah metode alternatif, untuk menangani anak-anak khususnya autisme, penyandang autis khususnya, bisa direspon menjadi bagian dari program terstruktur ya oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota lah di seluruh Jawa Barat. Mungkin saya tambah lagi, sebenarnya pemerintah dan ada beberapa kampus Pak Sep, dia sudah ada yang namanya ULD Pak Sep, unit layanan disabilitas. ULD ya? Iya, itu ada beberapa kampus. Itu memang dari Disnaker juga ada beberapa kampus yang memang menyiapkan unit layanan disabilitas. Dan jujur kami juga pingin mengajukan supaya kita bisa menjadi
unit layanan disabilitas dari program pemerintah itu. Nah, itu mimpi kita di awal tadi. Ketika puskesmas menjadi garda Betul. terdepan, kalau di kesehatan misalnya, taruhlah di puskesmas itu ada unit layanan Layanan disabilitas. disabilitas. Mungkin belum disiapkan atau sangat terbatas person yang bisa menangani atau Ya, bisa duduk di posisi itu. Tapi paling tidak ketika kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang menangani selama ini, Audrim, WSH dan lain sebagainya, itu bisa ya. memungkinkan ya. Karena memang saat ini yang namanya ULD lebih fokusnya untuk membuat lapangan pekerjaan buat disabilitas, Pak Sep. Bisa jadi ketika unit layanan, ketika namanya layanan, Pak Sep, bukan hanya ke Untuk aspek pekerjaan, pekerjaan, betul, bisa betul. kesehatan seperti itu. Mhm. Karena itu juga termasuk dalam bentuk layanan. Jadi saya sarannya ya memang kalau di mana-mana ULD itu lebih fokus sekarang ini ke dunia pekerjaan disabilitas yang istilahnya 1% dari semua perusahaan itu, Pak. Tapi kan kita bisa modifikasi ya. Betul, Kata bisa. layanan itu tidak Tidak protektif, mutlak harus mutlak ke harus situ. ke situ. Betul. Karena services ini kan kompleks gitu. Nah, Nah, mungkin itu bisa nanti jadi kita penyampaian juga ke pemerintah dalam arti lewat advokasi tim Komnas, karena dia betul. kan salah satu bentuk lembaga Komnas kayak gitu untuk Ini- advokasi. Nah, ini kan kita selama ini juga sangat terbatas pada jalur-jalur gitu ya. Nah, Betul. jadi harus ada jalur. Nah, mudah-mudahan nanti Komnas ini bisa dengan jalur Komnasnya bisa masuk. Betul. Malah saya berpikir tidak ketika berbicara puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, ya kita juga berbicara sekolah Betul. sebagai garda terdepan pelayanan pendidikan. Memang sudah ada sekolah luar biasa gitu ya. Tapi dengan adanya kebijakan inklusi juga bahwa sekolah-sekolah umum di luar sekolah luar biasa itu bisa melaksanakan proses pendidikan terhadap penyandang disabilitas. Iya. Gitu. Tampaknya mungkin berangkat dari pengalaman ini Kang Hendra ya. Ini saya pengalaman empirik saya ketika berdinas. Selain memberikan perhatian yang dalam tanda petik harus agak lebih terhadap sekolah luar biasa. Sepintas saja saya pernah mendapatkan informasi di Australia. Jadi sekolah-sekolah luar biasa di Australia itu oleh aturan pemerintah di South Australia kalau tidak salah di Adelaide itu setiap pekerja umum ya di provinsi itu di negara bagian Australia Selatan itu punya kewajiban 2 jam untuk berkunjung, bukan sekedar berkunjung tapi melakukan sesuatu. Wah, luar Ya, biasa, Pak. di sekolah-sekolah luar biasa gitu. Jadi ada direktur ya datang dengan dasi, dengan performance sebagai seorang CEO begitu ya. Datang ya dia melakukan sebuah aktivitas ya. Ya, istilah pengabdian masyarakatnya di situ Nah, gitu. gitu ya. Nah, ini kan mengundang. Jadi kalaupun tadi kita sudah ada contoh kabupaten kota Bandung lah yang menyatakan diri sebagai Inklusi. kota inklusi. Agak jauh mungkin kalau nanti Pak Wali mewajibkan setiap CEO atau karyawan gitu ya meluangkan waktu untuk bisa mendampingi anak-anak penyandang disabilitas. Bagaimana kalau di sekolah-sekolah umum itu juga ada semacam unit layanan disabilitas. Betul. Gitu. Itu hal yang memang saya ajukan itu, Pak. Pernah ya? Pernah saya diajukan? ajuin. Dalam arti ketika gak usah bicara istilahnya perusahaan atau sekolah Mm-mm. atau kampus ya, Pak. Mm-mm. Kenapa nggak dibuat? Karena ketika bicara disabilitas, lah kami yang berkecimpung langsung rumah Mm-mm. terapi, mungkin kayak Bu Bening, kayak Mm-mm. saya teman-teman yang memiliki tempat layanan terapi. Kenapa nggak sekalian juga Iya. dibentuk Mm. seperti ULD, unit layanan disabilitas? Karena itu secara tidak langsung kami paham yang terjadi di lapangan. Jadi kami bisa membantu program itu. Ini sekaligus menghapus, kalau saya cenderung menjustifikasi ini mitos yang ketiga. Mungkin ini benar-benar mitos gitu ya. Nanti penjelasan Kang Hendra. Ya. Semua anak dengan autisme menunjukkan gejala yang sama.
Makanya kenapa perlunya unit layanan disabilitas untuk menjawab. Tolong Iya, di betul. komen benar tidaknya Betul. bahwa tidak benar semua anak dengan autisme menunjukkan gejala yang sama. Gejala yang mana dulu nih? Mungkin dari sisi praktis Kang Ya, Hendra bisa memberikan. ya, jadi kalau dibilang gejala awal, ya kayak mereka kadang juga tidak nangis, Mm-mm, kayak yang kadang tertawa tanpa arti, nangis tanpa benar-benar pemicu kayak gitu. Ya ada flapping, ada bla 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 bla, hampir sama semua. mhm. Memang iya. Tetapi kalau saya bicara seperti ini, begini ada omongan-omongan seperti inilah yang membuat saya tetap bicara gini, Pak Sep. Berita-berita ini yang akan mengakibatkan Pemikiran pemikiran yang publik ya. publik itu gitu loh Pak Sep. Mm, Dan ini saya yakin ini dari benar-benar profesional yang ngomong. Tetapi satu sisi pertanyaannya, apakah dia benar nggak sudah terjun langsung Di lapangan di ya. lapangan? Mm-mm, Benar nggak gitu? Lah kayak sekarang yang benar-benar metode ABA lah Pak Sep. mm-mm, Kalau kita itu Mr. Lovas yang membuat Pak Sep. Dia benar-benar ekstrim dalam membentuk karakteristik anak spesial autis itu. mm-mm. Tapi hasilnya maksimal. Kalau penerapan metode LOPAS saat ini diberikan ke masyarakat, kena HAM kita Pak Sep. Karena dianggapnya melanggar hak Melanggar asasi. HAM kayak gitu. Tetapi kalau saya pribadi bicara kembali lagi ke orang tuanya. Mm-mm. Oke, memang itu ada HAM, tapi kembali lagi ke orang tua. Ketika metode LOPAS itu diberikan langsung ke anaknya, Ekstrim ya. ekstrim, tapi hasilnya maksimal. Karena memang tuntutan terapinya harus seperti itu. Memang seperti itu. Katakan tidak bila itu tidak. Jangan buat pembenaran dari satu kesalahan. Nah, tetapi di masyarakat ini masalahnya kan gampang terpecah, Pak Ya, Sep. tadi anggapan itu tadi ya. Iya, makanya ini boleh dibilang stigma-stigma ini yang muncul sebenarnya tanpa sadar, Pak Sep. Profesional sendiri yang membuat, Pak Sep. Apalagi masyarakat awam. Apalagi masyarakat awam, Pak Sep. Karena kita ini perang. Ya kita kalau bicara mau real untuk kebaikan keluarga besar disabilitas, Pak Sep. Mm. Tidak mungkin mereka para akademisi ini, psikolog, psikiater, dokter tumbuh kembang, dokter anak, masih ribut seputar siapa yang berhak untuk menegakkan kasus, Pak Sep. Psikolog Masih merasa berhak, masih psikiater merasa berhak, Pak Sep. debatable itu ya. Iya, masih debat itu, debat kusir, Pak Sep. Mm-mm. Mm-mm. Dan sampai detik ini yang terjadi di lapangan, Pak Sep. Kadang kita lucu, komunitas saja kita bisa berbaur, Pak Sep. Yang boleh dibilang kayak kita ini kompetitor, Pak Sep. Tapi kita bisa berbaur, bisa memajukan, pingin bergerak untuk satu tujuan. Lah ini, mereka ini masih merasa, aku yang paling hebat, yang ini paling hebat, Pak Sep. Padahal baru pada tataran literasi. Literasi teoritis, Pak Sep. Prakteknya mereka belum. Prakteknya nol besar. Ya punten, Pak Sep, saya pernah ribut sama dokter, Pak Sep. Karena masalah apa? Judgment dia, menjudge para orang tua itu nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal dia nggak punya lapangan di lapangan. Karena bersandar pada Teori, literasi yang dia akademik. dapat, Pak Sa. Oke. Saya katain, Pak, orang tua itu harus dimotivasi. Karena banyak aspek yang dipikirkan para orang tua. Iya. Bukan hanya urusan anaknya, urusan dapur, urusan dompet lah, apa segalanya. Jadi terjadi namanya toleransi di lapangan itu mutlak, Pak. Saya katain, dokter kalau sama anak sendiri nggak mungkin bisa tegas galak, dok. Pasti ada toleransi, Ada feeling yang ada berbicara. feeling, ikatan batin. Jadi harus dimotivasi orang tuanya bahwa ini boleh dibilang nggak ada akhirnya. Kalau saya counter attack ini, dokter bisa nggak ganti posisi sebagai orang tua? Saya yakin, dok, 2-3 jam dokter nggak akan bisa bekerja. Nah, Jadi hal seperti itu, Pak Sep. ini menarik ya. Jadi sudut pandang tanda petik ya, akademisi gitu ya. Ahli yang bersandar pada teori itu pasti akan berbeda dengan praktisi Betul. di lapangan. Ya, kita ambil contoh kayak medis sama herbal, dok. Pak Sep. Seperti itu. Masih ada tumpang tindih, masih ada debat kusir itu. Nah ini tapi nanti kita di podcast berikutnya ini sebagai sebuah informasi sisipan saja, Pak Gubernur terpilih kita ini, insya Allah
Salah satu Wah, saya besar banget harapan dengan Kang Deddy, Pak. pernyataan beliau itu di puskesmas itu ada memposisikan unit layanan Layanan. herbal ya, unit layanan pengobatan herbal gitu. Saya enggak tahu bagaimana, tapi statementnya sudah sangat sangat bagus. Nah, ini nanti kita ingin mengikuti juga Betul, unit betul, layanan disabilitas gitu betul. ya. Karena tadi dari apa yang Kang Hendra sampaikan kan beragam saja. Nah, ini kan ada juga satu satu informasi nih. Benar salahnya sangat tergantung pada tadi. Anak yang tidak suka dipeluk pasti mengalami autisme. Nah, ini juga itu kan harus ada satu justifikasi. Justifikasi yang memang ada Mm-mm, real di lapangan. Lah mm-mm. saya orang lapangan. Jadi kalau dibilang kayak gitu, waduh, sekian banyak anak-anak spesial. Ya Eh, inilah yang kita sebut butuh proses anak-anak mm-mm, itu. mm-mm. Karena sebenarnya ada memang sensitivitas dari mereka. Tetapi hal inilah yang kita lakukan sebagai wadah terapi untuk membentuk mereka agar terbiasa dengan segala macam bentuk rutinitas masyarakat. Dan itu berbeda. Iya, itu berbeda. Karena ini kan dia hanya boleh dibilang ini yang sebut karena dia hanya mendengar, mendengar, mendengar. Kalau dia terjun langsung dia pasti bisa ngerasain. Bisa paham ya. Bisa Pak. Anak spesial ada Pak yang tidur dia nggak mau lepas kulitnya. Nah, betul Pingin betul. nempel aja, pingin Iya, megang aja gitu. ada fenomena kan sekarang jangankan pada posisi ketika anak itu memiliki ciri-ciri autis gitu ya. Nah, banyak orang tua yang bukan mengeluh ya, menyampaikan anaknya yang mendekap gulingnya yang sudah kumal gitu ya, dibawa kemana-mana begitu ya. Nah, ini kan bagian mungkin ya. Betul, itu Nah, bagian dari autistik Pak. hmm, Tapi kalau saya bicara pribadi, hal itu yang tadi saya katain Pak Sep. mm-mm. Tanpa sadar, orang sekitar yang ngebentuk Pak Sep. Nah, jadi tetap aja Tetap kembali. masyarakat, keluarga ya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Saya pernah simulasikan, wah sering banget saya simulasikan itu Pak. Mm-mm. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan orang tua, hambatan-hambatan apa yang terjadi di dalam lingkaran keluarga inti, nanti akan saya coba terapkan di lembaga terapi. Mm-mm. Dan itu benar Pak, beda. Jadi anak spesial tahu dia berada di mana, tahu sama siapa. Jadi kalau penciuman anak-anak disabilitas, wabil khusus autis itu ya, Betul. berkenan dengan sikap repetitifnya. Jadi kalau dia sudah mencium bantal kumelnya itu tiap hari gitu, Iya. dan itu menjadi bagian yang harus tidak terpisahkan dari Harus dirinya tidak ya. terpisahkan kalau dia benar-benar memang seperti itu. Tetapi kalau kita bisa masuk mengintervensi, Ada bisa. terapi ya. Ya, intervensi secara kontinu terus menerus, ya kita pasti bisa membentuk Jadi hal jangan baru. jangan menjadi sebuah pembenaran. Karena begini Pak Sep, mayoritas di lapangan yang sering terjadi. Karena merasa anak ini Mm-mm. dalam kondisi seperti itu anteng Pak Sep, Iya, tenang, dibiarkan aja. dibiarkan. Konsep otak kembali autistik. Heeh. Ketika terjadi pembiaran, otak autism akan mengatakan, berarti aku boleh. Dan dia menjadi rutinitas itu Pak Sep. Jadi kebanyakan keluarga, masyarakat ambil entengnya aja. Betul. Yang terjadi, khususnya saya bicara keluarga, Heeh. mayoritas ini saya tidak bicara semua Pak Sep. Mereka agak susah untuk keluar dari zona nyaman. Nah, itu Itu ya. yang terjadi di Oke. lapangan. Nah, ini juga masyarakat Harus diinformasi. informasikan Ya, ini terus ya, Pak Sep. Karena oke. makanya saya selalu memberikan sesuatu, jadi bukan hanya teori, saya praktek. Kalau saya nyebutnya kayak smart parenting, kalau Mm-mm, program saya Pak Sep. mm-mm. Jadi saya udah bukan teori Pak Sep. Sudah praktek Udah aja. praktek. Saya kasih tantangan pada orang tua, bawa anaknya pada saat acara. Heeh. Nanti kita simulasikan kesulitan-kesulitan apa yang dialami para orang tua, kita simulasikan langsung di depan itu. Mm-mm. Nah, ini menjawab sebenarnya dari mitos kelima. Anak dengan autisme tidak dapat memiliki kehidupan produktif. Ini real langsung dirasakan oleh teman-teman di Our Dream. Ya, kembali lagi kalau itu saya tidak bisa memukul rata.
Nyatanya real banyak. Iya, bisa produktif. Bisa produktif, Yang tadi bahkan itu bisa nggak usah jauh-jauh dari heeh, teman kita Pak Sep, heeh, anak Burita, mhm, Anjuan. Dia mhm. udah tampil kemana-mana. Tetapi yang perlu kita cermati di sini, apa yang diterima oleh orang tuanya sekarang, itulah benar-benar jangan lihat sekarang, lihat dulu Mhm. gimana pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu hal yang luar biasa. Teringat dengan podcast kemarin dengan Bu Juju ya, Ah, bagaimana wah luar biasanya beliau. nah, jadi hal-hal seperti ini apa yang kita perjuang di awal, insya Allah apa yang kita tanam nanti apa kita akan menuai. Jadi anak-anak autis itu dengan sendirinya mereka juga kan, punya potensi dan bisa produktif gitu. Kembali lagi ketika proses pendampingan dan pengarahan dimaksimalkan, Mhm, insya Allah yakin. Apalagi kalau high function, tapi kita bicara memang tidak dipukul rata Pak Sep. mhm. Karena ketika case per case sama, tetapi level berbeda, Berbeda ya, berbeda lagi. terapinya berbeda Jadi ya. kalau saya punya slogan Pak Sep, Mhm. berikan yang dibutuhkan oleh anak, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Yang dibutuhkan berdasarkan hambatannya, Itu yang gitu. be yourself itu di sana ya. Iya, Jadi dirinya sendiri bukan menjadi bapak ibunya, terkadang ada saudaranya. Mhm, egoisnya kita Pak mhm, Sep. Menurut kita Pak Sep. mhm. Oke, oke. Tapi kan benar bagi anak cocok apa tidak? Iya, Terlalu ya ekspektasi tinggi Pak Sep. bisa pecah nanti ya. Bisa pecah. Oke. Gitu. Alhamdulillah nih luar biasa nih. Satu Alhamdulillah. jam setengah kurang lebih kita berdiskusi Kang Hendra. Tapi mohon izin ya, tapi nanti dikoreksi kalau salah. Eh, 5 mitos tadi ya sudah disampaikan, dijawab oleh expert praktisi Kang Hendra gitu dengan sedemikian lugas sekaligus informasi bagi publik masyarakat bahwa pertama setiap siapapun dia anak-anak kita penyandang autis jangan kemudian kata hati ya dari kolbun yang paling dalam ini kata hati sudah memberikan sebuah statement itu menjadi beban ini yang harus kita Betul, hindari gitu ya. betul Pak Sep. Betul. Nah, tinggal bagaimana membimbing, mengarahkan, mendidik anak-anak kita yang diberi karunia eh, sebagai penyandang autis, membiarkan mereka menjadi dirinya sendiri dengan pola-pola pendampingan yang Betul. mungkin untuk masyarakat semua, Bapak Ibu guru yang di sekolah luar biasa dan halayak ramai termasuk para pemimpin pemimpin kita ke depan ada sebuah tantangan sekaligus tanggung jawab kita berkenaan dengan bagaimana kita melayani hak-hak anak-anak penyandang autis sebagaimana juga saudara-saudaranya yang lain. Artinya informasi tentang autis harus disampaikan secara lebih masif ya, lebih terbuka semua jalur. Dan tadi rekomendasi barangkali menjadi bahan pertimbangan kebijakan di puskesmas ada unit layanan disabilitas. Nah, nanti mobil khusus lah untuk para gubernur terpilih, para bupati, wali kota terpilih. Ini menjadi bagian dari menjadikan penanganan autisme ini ciri dari kepemimpinan. Terlebih-lebih bagi masyarakat untuk tidak dengan mudah menelan bulat-bulat informasi tentang autisme sebagaimana tadi dikatakan 5 mitos itu ya bahwa ada anak-anak autis yang memang punya bakat sangat tergantung ini pesan terakhir kami dari podcast ini bersama dengan Kang Deddy bagaimanapun the first person adalah rumah Betul. lingkungan rumah orang tua ayah ibu saudara menjadi orang-orang terdekat yang bisa mendampingi anak-anak penyandang autis ini. Dalam podcast yang lalu saya katakan mereka itu bila dijauhi ya akan air of loneliness, akan sunyi, kesepian di dalam kesendirian. Ketika mereka mengulang repetitifnya gitu ya, mengulang rekaman yang sama atas kondisi yang dia rasakan dia lihat,
kalau itu negatif akan terekam negatif terus gitu ya. Tetapi ketika kita mampu untuk memberikan terapi, insya Allah mereka seperti juga saudara-saudaranya yang lain bisa tumbuh kembang sebagaimana yang kita harapkan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyandang autis. Jadi jangan ciptakan sebuah pola layanan yang kemudian berdasarkan pada keinginan ibu bapaknya, keluarganya gitu ya. Tapi berdasarkan pada kemampuan, kondisi, karakter anak-anak penyandang autis. Nah, barangkali itu bincang-bincang di Lembah Gunung Manglayang pada podcast kali ini dengan Kang Hendra. Beliau praktisi, aktivis, sekaligus bapak ya, teman terdekat bagi penyandang autis ya, dalam konteks penanganan di lapangan. Bila ada teman-teman, Bapak Ibu guru, hadirin yang ingin berkomunikasi, kontak beliau dengan senang hati kami persilakan. Nanti ada alamat yang bisa dikunjungi. Barangkali demikian podcast kita hari ini. Semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mencari yang terbaik bagi penanganan anak-anak penyandang autis. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Kang Hendra. Terima kasih Pak Sep. Semoga menjadi ilmu yang Amin, tersebar amin, bagi amin, seluruh amin, khalayak amin, ya Rabbal masyarakat. alamin. Ya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.